menyimpan, memendam perasaan cinta itu salah satu bentuk syahid, boy. Matinya dalam keadaan baik, matinya dalam keadaan syahid, syahid dunia. Karena apa? Berarti dia selama ini bisa memendam nafsu dia selama masa dia hidup. Ntar kalau gue sedih, lu ikut sedih. Makanya gue kemarin tuh nggak bisa mas nunjukin muka selama 4 bulan tuh nggak bisa. Kalian kalau tahu ya, ketika gue bikin vlog sama Enyon di Kalimantan, itu aslinya berat-beratnya gue mas, sumpah. Jadi ya, berat-beratnya kita gitu ya. Pas kita ke Kalimantan itu, sampai Enyon akhirnya ngebeliin tiket pesawat, bayarin hotel segala macem. Ya walaupun itu prank ya, cuman tetap buat gue itu cara Enyon buat ngehibur gue lah sama teman-teman gue di sana gitu. Sama Seri dan teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Enyon, Mas Eri dan teman-teman yang lain tuh saking sama Mas Andi Sapi itu Jogja, saking kepengen ngehibur gua sampai gua dibeliin tiket pesawat ke sana walaupun judulnya prank, tapi tetap aja buat gua itu hal yang membahagiakan banget. Tapi kalau kalian tahu mas aslinya video-video itu tuh itu banyak banget yang gua angkat, gua potong-potong, gua segala macem. Ibaratnya kalau orang udah mutusin buat ngelempar bumerang, harusnya beliau siap lah menerima bumerang itu balik, namanya bumerang kan pasti balik. Jadi gue yakin beliau udah ada persiapan lah. Ibarat biji musanking gue, kalau ditanam di dalam tanah ya mungkin agak lama tumbuhnya lah, tapi begitu dia tumbuh dan berbuah, satu biji harganya 1.200.000. Kurang gimana lu? Jadi gue sekarang pengangguran nih bener, iya. Tapi ibaratnya gue nih biji musanking. Kalau lu kan biji durian lokal, nah gue ini biji durian musanking gue. Mau apa lu? Canda mah nanti gak dapet itu mas Ria. Oh tenang aja, lu serius juga gak ada yang tahu kok. Yang tahu kan cuma lu sama gue doang yang baca DM gue. Bini gue gak punya nih Instagram gue gak punya tuh. Dia orangnya gak posesif, aman. Kok jadi biji mas? Mas kirain udah lama gak aktif di media sosial, udah centang biru, gak tau masih belum mas. Iya. Ah lumayan lu, gue tadi endorsean lumayan. Lagi pada kirim produk barang dari mana-mana gitu. Alhamdulillah lah. Bisa bantu bayar cicilan sama biaya kos-kosan anak-anak. Supaya biji durian musangking gitu biji. Lah iya kan, lu sama gue sama-sama pengangguran, anggap aja kita sama-sama biji durian ya. Cuman lu kan biji durian lokal, gue biji durian musangking. Gue udah pengen ngelepas video tadi, malah ada tulisannya copyright. Nggak dapet duit gue kalau gue nyalain, jadi akhirnya gue suruh lalat dulu. Pengen diajarin ilmu marketingnya mas, ayo sini main. Malam di Arab seperti siangnya. Oh jasa kagak ada kok ngelamar di garmen mas. Ya makanya orang tuh aneh-aneh mas, bikin komenan. Ada yang bilang gue mau nyalek, ada yang bilang mau jadi bupati, ada yang bilang mau bebas lah. Betul. Makanya aku bilang kalian jangan luapkan emosi kalian ke adik-adikku, jangan. Mereka sayang banget sama aku. Aku juga begitu, sayang banget sama mereka. Jadi nggak ada sejarahnya Rian Mahendra aku berantem sama adik-adiknya gara-gara harta tuh, nggak ada sejarahnya. Jangan bikin narasi kayak gitu, sumpah demi Allah nggak ada. Adik itu buat gue mas udah darah lah, jadi darah gue juga sama darah yang ngalir di dia. Jangankan kalau mau masalah harta, mau minta nyawa gue kasih. Jadi nggak ada alasan itu sama sekali. Jangan bikin narasi kayak gitu. Ya kalau pihak sebelah masih uring-uringan terus ya nggak tahu lah, itu kan urusan mereka. Urusan mereka sama urusan hablum minanasnya mereka sama manusia lah, atau hablum minallahnya mereka. Hubungannya mereka sama Allah sendiri. Gua nggak ngurusin. Gua tetap stay tenang. Ya begini nih sama kalian ini.
Siapin CV-nya Bray. Lu serius nggak? Beritanya banyaknya nggak bener. Ya kalau banyak narasi liar yang keluar dari itu, enggak, kalau gue tanggepin, orang semakin kepo lagi, semakin kepo lagi, semakin kepo lagi, sampai ke titik dia akan apa ya, akan ngebuka peti-peti Pandora yang seharusnya nggak orang ketahuin, yang mungkin di dalamnya itu isinya adalah aib gue atau aib mereka atau aib siapapun juga, kan bukan hal yang bijak. Makanya gue minta kalian doain gue aja, doain Pak Haji, udah selesai. Toh gue udah ikhlas, apalagi yang mau kalian ributin? Nah gitu dong emosi. Oh enggak, wah kamu belum pernah lihat gue emosi ya? Pernah. Gue kalau emosi nggak kayak gitu. Kalian pernah ngeliat gue emosi waktu itu yang di garasi Bangka? Kalau masalah yang ditimpa sama diri gue sendiri mah gue nggak pernah emosi. Tapi kalau menimpa orang-orang yang gue sayangin, rekan-rekan kerja gue, teman-teman gue, wah itu gue marah, bisa gampang kesulut emosi. Tapi kalau nimpanya ke diri gue sendiri, santai gue. Paling nangis di pojokan sendiri sama Allah, ya kan. Mas Rian kalau marah lihat drakor. Mas marah tanggal 4 dolan bareng ya, ngedrag bus healing. Syap bos. Mas ning sepurane sing akeh, iki dina nyeluk aku kudu ana duwe bensine, Mas. Mata ya kamu ya. Coba deh Barcelona buka berita muncul. Aduh, udah males. Males. Kalau yang pas gue baca bagiannya ngehujatnya itu gue santai aja, Mas, biasa. Tapi begitu banyak komentar negatif tentang Pak Haji tuh gue jadi ikut sedih aja ngeliatnya. Jadi serba nggak bisa ngapa-ngapain terus akhirnya. Makanya gue mendingan gak usah baca lah. Pak Antoni, Mas Rian butuh karyawan tim sukses, kebalik. Justru malah gue ngelamar jadi tim suksesnya Mas Antoni. Siap Padepokan calon terkuat? Padepokan RMH, Bu. Larangan di Padepokan Mas Rian. Oh enggak, ini bukan Padepokan Garangan, bukan. Padepokan RMH, spesialis masalah konsultan percintaan, rumah tangga, terus kerjaan dan konflik-konflik kehidupan lain. Wah. Sekarang kalau gue nggak bikin video klarifikasi, ntar gue jadi nggak bisa buka lembaran hidup baru. Gimana coba? Serba salah jadi gue. Transfer. Kalau ya terserah. Rame berita Mas cabut dari HR. Kok cabut sih? Dicabut. Mungkin gue harus posting surat pemecatan gue sama penarikan inventaris gue mungkin ya. Ya kan? Biar nggak dikira hoak gitu ya. Lagian kan dia nyebarin ya, udah disebarin sama kemana-mana gitu. Sampai ditempel di garasi, di rumah makan, sampai dikirim ke semua pengusaha dari ujung Aceh sampai ujung Bali. Apa perlu gue tunjukin suratnya? Biar kalian ngira kalau nggak berpikir kalau ini gimmick gitu. Tapi kan itu bakal nyakitin hati gue. Mau? Sampai masuk detik.com ngalahin berita Sambo, Mas, emang? Ya mungkin lagi ada yang pengen ngalihin isu, mungkin jadi kasus ya. Remendra ini apa sih, barang sepele jadi rame, ngapain coba? Mungkin lagi ada yang butuh berita buat nutupin sesuatu mungkin. Nah gitu dong emosi. Siapa yang emosi? Mau gue makan lu? Yang ditanya Budi. Spirit Mas doa karo saya. Iya. Ya alhamdulillah lah Mas, banyak teman-teman asli bener jujur sumpah. Saat ini yang support gue ya satu keluarga, jelas pasti support gue. Terus maksudnya ngasih semangat, Enyon, teman-teman Mas Didit, Mas Antoni, Mas Ani dan teman-teman yang lain semua. Sampai Pak Yoyo Gunung Harta. Semualah, Pak Gun Panda masih support banget, ngasih semangat. Sampai Uda Angga, NPM, telepon ngasih semangat semua. Babe Yuli sampai datang ke sini dari Semarang nyamperin yang di Gumarang Lampung. Ya, alhamdulillah makasih banyak. Sampai Ki Agus juga main ke sini ngasih semangat. Jadi gue nggak ngerasa kehilangan apapun, Mas. Bahkan kalian
Udah lama gue nggak posting 5 bulan, gue sekali bikin postingan masih 16.000 yang like, nonton masih 2 ribuan nih kayak gini nih yang nonton. Berarti kan gue nggak kehilangan apapun. Gue cuma kehilangan seragam yang udah gue pakai selama 19 tahun. Itu aja, dan itu nggak ada artinya dibandingkan mereka semua, kalian semua. Paham? Gue nggak kehilangan apapun. Di saat kalian bener-bener nggak ngelihat gue nggak aktif sama sekali, ya masa mau kayak gitu terus, kan nggak bisa dong. Gue harus move on juga. Sekarang kalau gue nggak bikin klarifikasi YouTube kayak kemarin, lah gimana gue bisa buka lembaran hidup baru? Benernya kalau kalian mungkin anggap itu bercanda ya, YouTube yang kemarin gue bikin di Pioranto Official, yes, klarifikasi kalau gue udah nggak di HR. Tapi buat gue mas, itu tuh statement mas. Gue punya misi khusus di situ. Itu statement yang menurut gue itu adalah start awal gue untuk membuka lembaran hidup baru. Jadi suatu saat kalau gue maju ke teman-teman gue atau gue maju nyari kerjaan ibaratnya, ini loh pak buktinya. Saya sudah ada klarifikasi kalau saya nggak, karena orang pasti nggak akan percaya mas. Orang kan beda sama kita. Kalau mungkin orang-orang lain perusahaan keluarga jadi satu, kalau kita kan nggak, perusahaan keluarga gitu. Jadi orang mikirnya lah itu kan perusahaan keluarga, masa ya mecat orang apa, mecat anaknya sendiri apa gimana? Lah itu kan dia kan belum tahu keluarga kita kayak gimana. Setiap keluarga kan beda-beda pola pikirnya. Jadi kalau gua nggak bikin video kayak gitu, orang nggak bakal percaya kalau gua tuh serius apa bercanda nih nyari kerjaan. Itu loh. Lah terus dari pengumuman YouTube itu orang jadi bernarasi liar macem-macem. Ada yang ngomong inilah, ada yang ngomong itulah, ada yang ini segala macam. Lah terus itu salah siapa? Terus gua yang salah. Kalau menurut kalian itu salah, berarti mungkin gua harus menghilang selamanya dari media, atau gua nggak boleh lagi membuka lembaran hidup baru. Iya kan? Serba salah kan jadi gua. Tuh. Selama 4 bulan apa yang Mas Rian lakuin? Nangis di pojokan mas. Kepala, tembok gua sampai bengkok. Tembok gua sampai ada cekungannya gitu. Duk. Rame aja Malik, wes Mang Enyon. Ya kan, jadi kan serba salah kan. Kalau Mas Rian udah nggak di-hire lagi, berarti referee wayang itu ya udah sih, biarin aja. Oh ya Kang Enyon. Enyon mungkin ini dia ngelihat live-nya tadi rame kan ya, nonton 19.000 orang. Nolak linjir semua. Hanya ngelotot update lagi. Ya menurut kalian gue salah apa enggak bikin klarifikasi kemarin? Ya makanya kadang kalau ada yang komen di situ, wah ini Rian nyari sensasi aja, bikin gimmick segala macam. Aslinya kalau orangnya di depan gue mas, mungkin mulutnya gue cubit mas. Gue lagi pengen nyari kerja, kok malah dibikin nyari sensasi, dia bilang. Ini kalau gue nggak bikin pengumuman kayak gini, semua pengusaha mungkin nggak akan berpikir kalau gue serius nyari kerja. Paham nggak?